Shalom Shalom sekalian pemirsa. ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian ya. Ya. Hari ini kami akan mengangkat satu topik yang akan memberkati pemirsa sekalian. Pasti memberkati Anda sekalian yaitu berkiprah di Gunung Entertainment and Arts. wow, memangnya gunung itu ada yang entertainment dan arts ya Deb ya? Ya, kalau pemirsa ingat ya beberapa saat yang lalu kita tuh pernah membahas, jadi ada 7 gunung di mana Tuhan ingin supaya anak-anaknya ini bisa menguasai gitu Daniel ya. Salah satunya adalah Gunung Entertainment dan Arts. Betul, jadi ya, kita harus bisa bersinar di dunia entertainment dan arts Daniel. Betul, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tanpa kita mengerti nih ya, banyak orang yang ternyata anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, kita semua udah menunjukkan excellent spirit nih. Nah, kita akan menampilkan narasumber yang akan memberikan inspirasi buat kehidupan Anda, apa saja yang mereka lakukan di dalam bidang entertainment and arts ini. Kita tahu bahwa entertainment and arts ini membuat kita menjadi nggak jenuh ya, menjadi orang nggak gampang putus asa, menjadi hiburan yang tersendiri buat kita. Ada film, ada game. Nah, orang bilang biasanya film-film kan itu memberikan membentuk paradigma yang negatif. Tetapi kita lihat sekarang ada film-film yang akan membentuk kehidupan pribadi Anda yang sangat menarik. Atau bagaimana dengan game? Kita melihat ada fenomena anak-anak kecil yang nggak suka belajar, menjadi malas, kemudian meninggalkan pelajaran, nilainya merosot. Nah, kita akan melihat nih bagaimana tanggapan daripada anak-anak Tuhan mengenai yang masalah-masalah seperti ini ya. Oke. Pemirsa, nanti kami akan menampilkan narasumber ya. Yang berikutnya ini kami akan menampilkan 2 orang anak muda yang pekerjaan sehari-harinya adalah seputar games ya dan entertainment. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap stay tune bersama kami. Terlebih dahulu kami mau menunjukkan satu tayangan video klip yang berikut ini. Games online saat ini bukanlah menjadi barang baru lagi. Seiring perkembangan zaman, permainan atau games ini menjadi sebuah hobi, bahkan gaya hidup seseorang. Mulai dari anak kecil hingga dewasa. Berkembangnya internet secara bebas semakin memantapkan langkah games online terus berkiprah. Tak salah kalau sekarang ini muncul ratusan games online yang berasal dari produk luar negeri. Tak ingin kalah dari produk luar, kini anak negeri pun ikut memproduksi permainan tersebut. Salah satunya Garuda Games, yang saat ini sudah memproduksi games bernama STEAMOBS. Dan juga masuk dalam nominasi di penghargaan ICT Awards untuk Asia Pasifik. Selain Garuda Games, ada juga Joy Factor Entertainment. Siapakah orang-orang di balik pembuatan games lokal tersebut? Saksikan hanya di Good News. Gak semua orang tuh yang emang benar main game violence, ujung-ujung jadi violence gitu loh. Emang itu tergantung dari tanggung jawab orang itu sendiri, kesadaran orang itu sendiri. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik.
Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat luar biasa kita akan tampilkan pada hari ini, dan kita percaya bahwa episode Good News pada hari ini akan menjadi berkat untuk siapapun Anda yang menyaksikan acara ini. Silakan. Ya, nah sekarang kami mau memperkenalkan nih ya narasumber yang sudah kami janjikan. Ada Alvin dan juga ada Ronald ya. Shalom Alvin dan Ronald. Shalom. Gimana Apa kabarnya? Baik. Oke, langsung aja kita ke Alvin. Perkenalan dulu, siapa Alvin? Oke, nama saya Alvin Arif. Asli saya dari Bandung. Waktu itu saya berkuliah di Amerika selama 4 tahun. Saya mengambil marketing dan juga manajemen. Waktu saya pulang ke Indonesia, kebetulan saya diajak oleh teman saya untuk berpartner di sebuah game studio. Nah, waktu itu saya membuat beberapa game studio 3D. Akhirnya waktu tahun 2011 kita menangkan beberapa penghargaan seperti Indonesian ICT Award dari Menko Info dan juga award-award yang lainnya. Dan sampai sekarang kita masih membuat game juga, baik untuk game di PC maupun di tablet, untuk yang dewasa maupun sampai anak kecil. Wow, oke. Ronald, silakan perkenalan dari kamu. Oke, nama saya Ronald Wijaya. Saya game producer dan saya dari tim Joyverter. Jadi saya ini lulusan Vancouver, kalau saya kan, kalau si Alvin kan dari Amerika, saya Kanada, tetanggaan. Jadi saya juga, kalau saya lulusannya di bidang game art and design, emang saya kuliah di bidang video game. Jadi kalau saya itu belajarnya emang spesialis di video game production. Jadi emang saya pelajarin gimana cara-cara bikin game itu. Lalu juga saya saat ini udah bikin kurang lebih sama, tapi mungkin rekornya belum sebanyak Alvin, saya baru 3 game sejauh ini. Jadi game saya yang saat ini pertama masih game flash gitu, game kedua yang lebih bertema religi yang mungkin ntar bakal ngomongin dikit di sini. Lalu game ketiga saya ntar akan dirilis eventually bulan depan nanti. Oke, langsung kita kembali ke Alvin ya. Iya. Silakan. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Mereka berdua ini lulusan luar negeri, tapi tertariknya pada departemen game gitu ya, menciptakan game untuk anak-anak. Boleh tahu kenapa, Alvin? Game in general atau game anak-anak nih? Game in general. Game in general ya, oke. Jadi waktu pertama kali diajak partner itu sebenarnya kita melihat di Indonesia ini kan sebenarnya pasar untuk game ini boleh bilang sangat besar ya. Anak-anak dari SD sampai SMA sampai kuliah sekarang banyaknya yang bermain game. Main game di rumah maupun game online. Tapi yang saya lihat sebenarnya semua game yang dimainin ini game dari luar negeri. Jadi impor. Nah, kita pengen gimana caranya kita membawa sebuah studio dan juga sebuah produk dari Indonesia yang juga nggak kalah dengan yang dari luar untuk dimainkan oleh mereka juga. Ada angka statistik nggak berapa pengguna game ini yang ada di Indonesia? Statistik yang resminya nggak ada, tapi perkiraan kita sekitar 12-15 juta orang mungkin ya. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia itu untuk game online mungkin. Ya. Dan itu kalau menghasilkan satu orang bayarnya $1 aja, berarti kita bicara tentang 12,5 juta $. Nih. Betul, kira-kira. Itu minimal. Minimal. Wow, oke. Nah, ini berbicara masalah game ini kita lihat di satu sisi dilema nih, seperti mata pisau. Betul. Bisa berguna, bisa juga membunuh. Betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara game, banyak orang-orang yang di kampung-kampung, di rumah-rumah besar, ini anak-anaknya jadi malas nih. Apakah kalian punya rencana untuk membuat anak-anak Indonesia menjadi malas? Nah, ini dihakimi dulu. Ayo, silakan jawab. Bukan hanya gitu loh, bukan hanya anak-anak nih ya. Orang tua malas kerja nih, gimana? Bagaimana kalau sudah jadi pria gitu, terus lupa tanggung jawab, lupa kalau dia bapak, kerjanya mainan terus tiap hari, nggak kerja, gawat dong gitu. Gimana? Benar. Oke. Jadi kalau dari kita sendiri game developer, kita percaya memang produk kita ini ya kontroversial mungkin ya. Ada yang bilang ini ada positifnya, ada negatifnya. Nah, cuman kalau dari sisi kami sih kita percaya kalau misalnya sesuatu yang memangnya addicted mungkin yang bertanggung jawab pertama kali tentu adalah usernya itu masing-masing. Nah, jadi dari kita ini kita hanya memberikan sebuah cara untuk entertainment sama dengan yang lainnya. Mungkin nonton TV atau juga bermain dengan teman dan boleh dibilang semuanya pun boleh addicted. Bisa addicted kalau misalnya memangnya tidak dinikmati dengan
tanggung jawab seperti itu. Sebagai sebuah perusahaan yang di bidang game ini, hal apa yang kamu lihat pada waktu kamu akan mendevelop sebuah game? Maksudnya gini, sebagai satu perusahaan kan orientasinya profit. Betul. Nah, dalam hal profit tiering ini apa yang kamu pikirkan terlebih dahulu? Pertama pasti adalah market behavior. Jadi kita pengen lihat sebenarnya market behavior ini mereka sukanya game yang seperti apa yang mereka suka itu pertama. Oke, terus kemudian? Kemudian dari sana kita coba lihat apakah ada sesuatu kompetensi yang bisa kita tawarkan. Nah dari sana kita baru membuat game konsepnya. Kami mempelajari bahwa kebanyakan game-game itu bersifat entah violent yang isinya kekerasan, ya pada gini-gini, ya, atau sesuatu yang nilainya tuh negatif gitu, misalnya ngajarin orang tentang bagaimana cara membunuh, ngajarin orang bagaimana cara memperkosa dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kalian sebagai game developer yang adalah anak-anak Tuhan, apakah kalian rindu untuk membawa suatu perubahan di dunia game industri ini sendiri supaya bisa memberikan terang di tengah-tengah kegelapan? Coba Ronald jawab. Kalau saya pikir sih begini, memang betul saya nggak bohong deh, maksudnya saya admit di sini kalau memang kebanyakan game violence, betul. Tapi kita tahu sendiri kalau violence itu kan maksudnya gimana ya? Nggak semua orang tuh yang emang benar main game violence ujung-ujung jadi violence gitu loh. Emang itu tergantung dari tanggung jawab orang itu sendiri, kesadaran orang itu sendiri. Kalau mereka pikir itu itu hal yang salah, maksudnya saya juga kadang main game seperti itu gitu loh. Tapi sometimes game violence itu nggak mempengaruhi saya sebagai anak Tuhan gitu. Saya masih tetap sadar saya sebagai anak Tuhan nggak akan berbuat seperti itu. Maksudnya asal itu sebatas sendiri sih no problem sih menurut saya sih. Jadi itu lagi-lagi terpulang kepada behavior daripada individu masing-masing. Individu masing-masing. Oke. Pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik dan kita percaya bahwa pada waktu kita mau berkiprah dalam suatu dunia usaha, terutama dalam arts and entertainment, ini ada satu perilaku yang harus jadi tanggung jawab juga dari bukan hanya user, tapi juga saya percaya jadi developernya juga nih ya. Masih ada beberapa segmen lagi ke depan, jangan kemana-mana. Kita tahu bahwa hal ini akan memberkati Anda, terutama pada waktu Anda lagi pusing nih. Anak saya nggak mau belajar, main game terus. Suami saya nggak mau kerja nih, main game terus, gimana nih ya. Jadi stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Saat ini sayangnya orang tua yang saya tahu sih kebanyakan kalau dari luar punya itu ya, statistik ya. Kadang mereka anaknya minta nih, oh Pa mau beli game ini. Tapi orang tua, oh iya beliin nggak masalah. Nah akhirnya yang terjadi ya itu dia, game yang ternyata dibeliin adalah game yang harus buat orang dewasa gitu. Ikuti Seminar Indofest, sebuah konferensi yang diperuntukkan bagi pelayan anak, pembina, guru, dan orang tua. 9-11 Agustus 2012 di ICC Mall MGK lantai 9-10 Kemayoran, Jakarta. Hubungi 021 983 00791. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yerina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Hai, Shalom. Jangan lupa nonton terus Good News di televisi kesayangan Anda dan kunjungin situs www.anugerah.net. Tuhan Yesus berkati. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah berkiprah
di Gunung Entertainment and Arts. Ya, kembali kepada Alvin dan Ronald nih ya. Jadi seperti yang saya tanyakan tadi tentang kekerasan di dalam game. Apakah di dalam game yang Alvin develop juga mengandung kekerasan-kekerasan tertentu? Oke, jadi dalam salah satu game yang kita develop, memang itu mengandung kekerasannya, itu bertemakan tembak-tembakan seperti itu, shooting game. Nah, cuman waktu kita mendevelop, kita memang ada berpikir juga mungkin ini kurang bagus untuk yang bermain, oleh sebab itu kita mengambil temanya ini sebuah fantasy. Jadi menurut saya yang berbahaya dalam violence dalam game itu apabila itu memang bisa direlate di dunia nyata. Misalnya gimana? Misalnya kita membuat sebuah duplikasi kota Jakarta, terus bermain gamenya bisa membunuh orang atau merampok bank. Itu berbahaya sekali ya? Iya, itu karena dia merasa, oh ini sesuatu yang bisa terjadi di dunia nyata nih. Selesai main game keluar bunuh orang beneran gitu. Iya. Nah, seperti yang saya lakukan di game. Sementara kalau itu adalah sebuah game yang fantasy, secara psikologis itu mereka biasanya bisa membatasi. Oh itu memang sesuatu yang terjadi di dunia game, dan saya di dunia nyata yang sesuatu yang sangat berbeda, mungkin ya tidak baik untuk dilakukan. Jadi fantasi itu maksudnya diciptakan di dunia yang berbeda gitu. Oke, Ronald mungkin mau menambahkan sesuatu mengenai rating dan apa tadi? Oh ya, jadi kalau menurut saya memang violence itu sendiri kan harusnya orang tua tahu. Di game itu kan ada rating-ratingnya. Kadang ada rating buat mature, ada rating buat everyone, bahkan juga ada rating buat 5+ anak-anak juga. Orang tua tuh harusnya sadar kalau mereka bisa melihat ada ratingnya itu udah M buat mature, itu artinya emang nggak boleh. Karena itu dan apalagi itu kalau saat ini sayangnya orang tua yang saya tahu sih kebanyakan kalau dari luar punya itu ya, statistik ya. Kadang mereka anaknya minta nih, oh Pa mau beli game ini. Tapi orang tua, oh iya beliin nggak masalah. Nah akhirnya yang terjadi ya itu dia game yang ternyata dibeliin adalah game yang harusnya buat orang dewasa gitu. Harusnya orang tua kan bisa menanyakan itu harusnya ke yang jualnya gitu. Ini gamenya cocok nggak sih buat anak-anak? Kalau emang udah lihat dari covernya aja udah gambar yang nggak maksudnya violence gitu kan ya harusnya orang tua sadar sendiri lah harusnya. Berarti kayak nonton film gitu ya, ada yang PG-13 gitu ya, ada film anak-anak, film dewasa jadi gitu ya. Jadi artinya diperlukan involvement atau orang tua harus terlibat turut serta dalam tahu gamenya main apa nih ya. Betul. Oke, bisa kita tahu nggak dalam menciptakan satu game ini tantangan yang terbesar apa nih? Alvin dulu. Dalam development ya, menurut saya sih yang paling sulitnya itu waktu dalam tahap awalnya mengkonsep game ini. Jadi mencari inspirasi lah gitu kira-kira. Membuat game yang seru itu harus seperti apa ya, gameplaynya seperti apa menurut saya itu yang paling sulit. Okay. Nah, apakah cerita-cerita di dalam Alkitab bisa dibuatkan gamenya? Apakah itu laku gitu untuk dijual? Tricky. Menurut saya pastinya bisa ya. Jadi saya dalam salah satu game pun kita membuat game namanya Pancaraja. Pancaraja itu kita ingin mengajarkan sejarah Indonesia. Kan kalau anak-anak kecil susah tuh belajar sejarah. Nah kita membuat ini sebuah game, mereka boleh memilih 5 kerajaan. Jadi kerajaan Pajajaran, Batavia dan yang lain sebagainya. Nah di sana kita ajarin, oh rajanya siapa aja, patihnya siapa aja, ada kejadian apa dan yang lain sebagainya. Menurut saya sejarah aja bisa, menurut saya Bible pun kalau memangnya kita mau untuk membuat, harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Jadi kalian percaya bahwa melalui gaming ini perilaku masyarakat bisa dibentuk gitu? Menurut saya iya, pasti ya. Apakah itu positif ataupun negatif maksud saya? Betul, iya. Jadi seperti film Hollywood kali ya, film Hollywood bisa membawa apapun. Game menurut saya bisa lebih karena involvementnya lebih. Kalau game kan, kalau movie itu sebagai tokoh utamanya. Betul, ya. Kalau movie itu kan kita pasif hanya nonton. Kalau game itu kita benar-benar bertindak. Menurut saya sangat bisa untuk sebagai seorang game developer yang adalah profiteering ya. Nah, banyak psikolog yang mulai berbicara kepada orang tua untuk membatasi untuk supaya anak-anaknya tidak main game. Karena saya pernah melihat satu image, thermal image gitu ya. Seseorang yang bermain game ini korteks otaknya ini rusak gitu. Nah, apa tanggapan kalian? Mungkin sampel gini loh, ada example sih waktu itu saya dapat tuh dari Amerika waktu itu. Jadi sebenarnya untuk bikin positif sebenarnya bisa aja. Jadi contoh seperti ini,
anaknya kan mau main game, tapi orang tua kasih deal, oke, kalau nilai kamu udah 10, boleh main game 6 jam, misalnya seperti itu. Jadi insentifnya gitu? Ada insentif. Atau misalkan kamu baca buku dulu, kalau kamu baca buku 1 jam, mama kasih kamu main 1 jam. Nah, biasa kayak gitu malah bisa anak tersebut, ntar ketika udah gede malah jadi lebih knowledgeable, lebih berprestasi, karena game jadi insentif gitu loh. Bisa juga seperti itu. Oke, dan pemirsa sekalian ada sesuatu yang menarik nih. Ronald Wijaya bersama dengan Joy Verter nih mempersembahkan satu game yang namanya Cafe 316. Yang bisa di-download secara gratis di anugrah.net. Jadi jangan lupa mulai sekarang Anda bisa masuk ke www.anugrah.net dan kemudian dapat sebuah game gratis yang di-develop sendiri oleh Ronald Wijaya. Bisa cerita nggak tentang Cafe 316 gimana nih? Cafe 316, oke, ini cerita adalah gamenya sebenarnya percaya atau enggak terinspirasi dari anugerah Good News juga waktu itu. Waktu itu kan Ibu Dokter Elizabeth waktu itu kan pernah cerita soal makanan-makanan. Waktu itu pas saya ikutin gitu saya terinspirasi, saya pikir oh iya bisa juga nih jadi cerita nih. Jadi waktu itu saya pikir makanan itu kan selalu kan bisa menghasilkan sesuatu buat tubuh kita dan itu kadang yang paling natural itu tuh baik bisa bermanfaat untuk kesehatan kita dan saya pengen integrate itu dengan game yang saya buat ini Cafe 316. Dimana di game ini tuh saya bikin tuh ceritanya ada 7 customer ini mewakili 7 deadly sins, jadi 7 dosa maut. Jadi dari 7 dosa maut ini nih si tokoh utamanya bernama John harus berpikir bagaimana caranya untuk pakai makanan yang ada untuk bisa mengconvert dan bisa membuka hati para customernya tersebut gitu loh. Kami mengucapkan terima kasih atas game yang sudah diberikan kepada anugrah.net ya dan kami percaya bahwa game ini akan memberkati banyak orang. Sekali lagi jangan lupa untuk download game Cafe 316, Cafe 316 di www.anugrah.net. Terima kasih kepada Alvin. Terima kasih kepada Ronald Wijaya. Sukses kepada kalian berdua ya. Kami percaya bahwa waktu kalian di sini sudah memberkati banyak orang. Tuhan memberkati. Ya, pemirsa sekalian, sebentar lagi kita akan take a break dan kemudian ada seorang artis yang akan mempersembahkan sebuah lagu dan kemudian jangan lupa masih ada 1 orang lagi narasumber yang akan kita tampilkan. Kalau pemirsa tahu, pemirsa ini orang ini akan memberkati Anda dengan cara yang luar biasa. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Jadiku semua beban hidupku. Ikuti dan hadirilah SKGI 2012, Seminar Kesatuan Gereja Internasional dan Billion Soul Summit pada tanggal 24 sampai 27 Juli 2012 di Graha Betani Nginden, Surabaya. Info seputar SKGI 2012 silakan menghubungi di nomor telepon 031 593 6880. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Dapat kulakukan di dalam Kristus yang beri kekuatan. Bukan untuk pujian bagi diriku dalam kelemahanku dan nyatakan kekuatannya sungguh sempurna. Jadiku semua beban hidupku.
kan melihat kuasa di dalamnya. Saat ku sadari kelemahanku, Dia mulai bekerja. Saat ku menyerah, Dia mendengar doaku dan nyatakan kekuatannya sungguh sempurna. Dia pikul semua beban hidupku, bangkit di dalam kuasa salibnya. Kekuatannya sungguh sempurna. Kekuatannya sungguh sempurna. Dia pikul semua beban hidupku, bangkit di dalam kuasa salibnya. Kekuatannya sungguh sempurna. Kekuatannya sungguh sempurna. Kekuatannya sungguh sempurna. Wah, luar biasa. Silakan Ada duduk, Neta Neta. ya. Iya. Iya, silakan duduk. Apa kabarnya? Ya, senang sekali berjumpa dengan Selamat Anda. datang di Good News Program. Iya. Jadi itu tadi lagu yang dinyanyikan judulnya apa ya? Kekuatannya. Kekuatannya. Ada dalam album ini ya? Pastinya. Oke, ini album Neta, Kau Beriku Segalanya. Bisa cerita nggak Neta ini siapa dan apa gitu supaya pemirsa sekalian bisa tahu? Iya, sebenarnya sih album ini bekerja sama dengan Bang Frankie Sihombing. Iya, cukup lama prosesnya dari tahun. Berapa tahun tuh? Kita mulai masuk studio rekaman itu kalau nggak salah akhir tahun 2010. Wow, lama juga ya? Iya, tahun 2010. Tahun 2010. Tapi tuh prosesnya tuh nggak lancar gitu. Ada. Apa yang membuat pembuatan album ini kok sampai lama sekali di dapur rekaman? Banyak hal sih, banyak Bisa hal. Salah satunya mungkin karena lagu belum terkumpul semua ya. Jadi kita ngumpulin satu-satu itu, satu-satu. Dan kedua, itu tuh kendala di aku. Karena begitu gampang sekali flu. Itu aja. Jadi karena kalau masuk studio kan flu suara nggak bagus banget. Jadi itu nggak bisa gitu. Itu sih sebenarnya cuma itu doang yang bikin lama. Oh gitu. Iya. Ini album Neta yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama. Oke, ada ini nggak pengharapan atau keinginan cita-cita dari album ini gitu? Pasti sih, cuman nggak banyak. Cuman yang pasti itu cuman satu. Album ini nggak muluk-muluk bisa jadi berkat buat semuanya. Kekuatan lah buat kita semua. Itu aja sih.
Luar biasa, Luar sukses biasa. ya. Terima buat kasih Neta. sekali Ya. sudah mampir di Good News Program dan Iya. kami berharap bahwa CD kamu ini akan jadi berkat untuk semua orang yang akan mendengarkannya. Ya. Amin. Terima kasih. Nah, buat para pemirsa yang sudah menanti-nantikan saatnya kuis ya, pertanyaannya mudah sekali, yaitu apa judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Neta? Ya, Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini melalui SMS, nama, kemudian alamat lengkap, dan jawabannya kirimkan ke nomor HP yang sudah tertera di layar kaca pemirsa, atau bila Anda mengirimkannya melalui email ke goodnews@anugerah.net, jangan lupa menyertakan nomor HP Anda. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Neta, Kau Beriku Segalanya. Ya, tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali setelah break ini. Film ini sebenarnya bercerita tentang kehidupan Biru. Maksudnya? Jadi Tokohnya Biru bernama Biru, ini ya. adalah seorang anak gadis preteen yang baru mau memasuki usia remaja. Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya dalam acara News Update. Pemirsa, bulan Juni yang lalu, Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina diundang oleh Pendeta Freddy dan Meli Riva untuk menyampaikan firman Tuhan di Betani Solo dan Yogyakarta. Berikut ini adalah liputannya. Tanggal 5 dan 6 Juni 2012, Pastor Daniel Hendrata dan Debbie Katarina melayani di Solo dan Yogyakarta. Mereka diundang oleh Pendeta Freddy Riva dan Meli Riva Gereja Betani di Solo. Hari Selasa, Pastor Daniel dan Debbie berkhotbah di Solo Praise Center dengan tema Berbahagia Orang Benar yang diambil dari Mazmur 112. Respon jemaat yang hadir sangat baik. Banyak yang mengangkat tangan mereka dan maju ke altar untuk didoakan supaya mereka dapat menjadi orang benar yang berbahagia sesuai yang dideskripsikan oleh Alkitab. Shalom para pemirsa di Good News. Selamat malam. Saya Pendeta Freddy Riva, Gembala Sidang dari Gereja Betani yang ada di Solo. Bapak dan Ibu Pendeta Daniel Hendrata yang sudah malam hari ini melayani di tempat kami. Sungguh satu kebahagiaan kalau kami gereja di kota kecil ikut mendapatkan impartasi dari pelayanan kedua hamba Tuhan yang diberkati ini. Pada hari Rabu, Pastor Daniel melayani di Jogja Praise Center dengan tema khotbahnya adalah tentang karakter Yusuf. Pada saat yang bersamaan, Pastor Debbie menetap di Solo dan melayani di kebaktian kaum wanita. Tema khotbahnya adalah mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan. Sekali lagi, jemaat diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Dan ingatkah saudara bahwa Yusuf ini adalah cucu buyut daripada engkong Abraham. Ingat nggak? Ya, firman Tuhan mengatakan Abraham itu adalah bapak orang beriman dan dia adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Menurut saya sangat memberkati setiap jemaat yang hadir karena dia menyampaikan firman tentang Yusuf, di mana kita diberikan pengertian-pengertian yang baru tentang perjuangan ya, proses hidup yang nggak gampang yang dialami oleh Yusuf pribadi. Itu saya sangat kalau saya bandingkan dengan hidup saya nggak ada apa-apanya. Dan maka dari itu saya pengen berusaha dan termotivasi untuk bagaimana bisa berjuang di dalam hidup ini. Pemirsa, demikian News Update hari ini. Terima kasih Anda telah setia menyaksikan Good News Program. Saksikan terus Good News Program di minggu-minggu yang akan datang. Saya Shirley Louis beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Keras intimidasi atau bullying antar sesama, terutama yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Pesan inilah yang disampaikan pada film musikal Langit Biru beberapa waktu lalu. Siapa sangka, ide cerita syarat moral ini ternyata berasal dari seorang wanita cantik, Hannah Carroll, yang memproduksi Langit Biru.
bersanding dengan sutradara kenamaan Nia Dinata. Film yang awalnya hanya untuk ditayangkan kalangan sendiri ini rela menghabiskan miliaran rupiah. Tujuannya agar masyarakat memahami arti bullying. Bagaimana kisah di balik film ini? Saksikan hanya di Good News sesaat lagi bersama Hannah Carroll. Hidup tak hanya untuk sendiri, bersama-sama kita buat berdiri. Apa yang ada di tahun ini kan berbagi-bagi. Wah, menarik luar biasa sekali ya. Suatu cuplikan yang sangat menarik tentang Hannah Ya, Carroll. ya. Nah, pemirsa di studio telah hadir narasumber kita yang berikutnya yaitu Hannah Carroll. Apa kabar? Senang sekali Anda bisa hadir di Good News program ya. Ya, kita sering sekali mendengar hal-hal yang menarik tentang Anda. Ya. Dan saya percaya ini ada suatu kehormatan untuk Good News program bisa menerima Anda sebagai narasumber kami gitu. Thank you for your time. Terima kasih. Pemirsa, Hannah Carroll adalah istri dari Pastor Jose Carroll ya. Beliau adalah gembala sidang dari JPCC, benar ya? Wakil gembala sidang ya. Dan selain itu Hannah Carroll juga adalah seorang penulis buku parenting ya, A Box of Chocolate. Dan dia juga karyanya yang terakhir adalah membuat sebuah film yang berjudul Langit Biru. Wow, menarik banget nih ya. Hari ini kita mau ngobrol tentang Langit Biru lebih banyak, Daniel ya. Okay. Sebelum kita ngomong tentang Langit Biru, bisa cerita nggak kepada kami your version gitu, who you are and what you are gitu? I'm a mother. Saya punya 2 anak, satu putra 12 tahun. Dan putri 11 tahun. Kemudian saya mendampingi suami saya. He's a associate senior pastor di Jakarta Praise Community Church. I'm a writer. Saya tulis buku. And recently I produce a film. Terus saya juga membantu World Vision Indonesia sebagai salah seorang Hope Ambassador mereka. It's very menarik nice. ya. Menarik sekali. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Hannah, bagaimana ceritanya bisa terinspirasi untuk memproduseri sebuah film Langit Biru ya? Awalnya ide yang sangat sederhana. Jadi I have a story. Terus saya pikir pengen bikin video musical untuk Christmas production di gereja kami untuk children. Kemudian karena saya nggak pernah menulis skrip sebuah film, kemudian saya datang ke Melissa Karim, she's a scriptwriter. Terus saya cerita, I have this story, kemudian dia bilang, oh dengan cerita dan value seperti ini sayang banget kalau kita buat untuk kalangan sendiri gitu. Kenapa nggak kita langsung aja bikin layar lebar? Karena produce film untuk DVD pun sama capeknya gitu. Terus saya bilang, tapi it's just way too big step gitu for me. Akhirnya dia bilang, ayo saya kenalin sama Nia Dinata. Ibu Nia Dinata, I think one of the best director in Indonesia. And she has rumah produksi ya. Kemudian kita kenalan dan kemudian Ibu Nia Dinatanya excited gitu. Wah seru ya, yuk kita bikin filmnya. And then the snowballs getting bigger and then jadilah film. Bisa cerita nggak secara singkat kepada kami, mungkin banyak pemirsa yang masih belum tahu tentang apa Langit Biru itu, secara singkat bisa ceritakan tentang konsepnya? Ya, film ini sebenarnya bercerita tentang kehidupan biru. Maksudnya? Jadi Tokohnya Biru bernama ini Biru, adalah seorang anak gadis preteen yang baru mau memasuki usia remaja. Biasanya topik yang diangkat adalah dunia remaja di mana semua problem udah muncul dan udah menjadi masalah. Tapi kita mengambil satu fase di kehidupan anak-anak di mana menurut saya ini fase yang sangat penting, yaitu preteen. Ketika mereka mau masuk ke remaja, ini adalah jembatan yang sangat penting di mana mereka mengalami perubahan secara hormon, emosi dan lain sebagainya. Jadi Biru ini sudah tidak punya ibu, jadi we also portray bagaimana susahnya seorang single parent menghadapi anak yang masuki usia remaja. Kemudian social issue yang kita angkat adalah bullying di sekolah.
Jadi mengapa bullying ini penting? Karena kosakata bahasa Indonesia sendiri kita nggak punya itu bullying gitu. Jadi kalau anak-anak apa ya? Tadi saya tuh diapain? Dijahatin, dijailin, apa gitu. Jadi but we put it in the very fair way. Dalam arti gini, di film ini kita tidak menggambarkan bully itu jahat. Yang dibully itu korban yang harus kita bela habis-habisan. Tapi kita menyamakan mereka di sebuah platform bahwa hey, kita semua teman gitu. Kita semua teman dan coba deh lihat lebih dekat. Sebenarnya anak-anak yang ngebully ini mereka juga punya masalah, pasti punya masalah. Ada Sehingga penyebabnya. ya, sehingga mereka jadi demikian. jahat, jadi kasar gitu. Dan bersama dengan film ini kita meluncurkan sebuah campaign Say No to Bullying dengan tagline kawan bukan lawan, dan kita jalan ke beberapa sekolah, kita campaign. Wow, luar biasa sekali. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik sekali. Kalau pemirsa belum tahu film Langit Biru itu apa, kalau pemirsa Google atau mungkin bisa dapatkan DVD-nya di mana-mana, ya. Nanti kita akan berbicara tentang hal ini. Kita percaya bahwa film ini akan membentuk suatu mentalitas yang sangat positif buat anak Anda, buat keluarga Anda. Ya. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Kita mendapatkan email dari Osaka Asian Film Festival. Mereka sangat tertarik untuk mengundang Langit Biru untuk di-screen di Osaka. Ikuti dan hadirilah SKGI 2012, Seminar Kesatuan Gereja Internasional dan Billion Soul Summit pada tanggal 24 sampai 27 Juli 2012 di Graha Betani Nginden, Surabaya. Info seputar SKGI 2012 silakan menghubungi di nomor telepon 031 593 6880. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yerina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program menampilkan sesuatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai arts and entertainment. Ya, masih bersama dengan kami ada seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Hannah Carroll. Silakan, Debbie. Ya, Hannah, saya ingin bertanya nih ya. Biasanya kalau kita ngomong tentang production, entah itu dapur rekaman suara atau memproduksi Good News seperti ini, apalagi film gitu, pasti kita bicara tentang uang yang besar gitu ya. Nah, dalam hal ini banyak anak-anak Tuhan yang kurang berani untuk berkiprah di dunia arts and entertainment untuk memproduksi sesuatu, apalagi film gitu, karena biaya tersebut mereka memikirkan belum tentu BEP, belum tentu balik modalnya, susah nyari sponsor, apalagi kalau filmnya film Kristen gitu kan ya. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan Langit Biru? Apakah Langit Biru sudah mengenai sasaran? Apakah sudah balik modal? Ya, kalau dibilang balik modal belum, tentunya. Tapi para eksekutif produser merasa mereka justru sangat terberkati karena apa yang mereka tabur, mereka percaya tuayannya itu jauh lebih berharga daripada ya uang yang mereka tabur dalam film ini. Ya. Oke, bagaimana Anda bisa membuat suatu tim yang sangat solid ini untuk ikut serta dalam, saya anggap ini sebagai suatu movement gitu?
I think it's because they believe in this vision. Mereka punya visi yang sama, and they have a tremendous spirit of giving. Jadi mereka kerja nggak hitung-hitungan. Mereka nulis lagu, mereka nyanyi, mereka syuting, mereka lakukan semuanya itu nggak hitung-hitungan. Because they believe in this vision. Luar biasa ya. Bagaimana dengan dampaknya? Saya dengar Langit Biru sempat masuk ke nominasi di Osaka. Bisa diceritakan tentang hal itu? Di Osaka. Di Osaka itu juga God's favor karena sebenarnya kami tidak mendaftarkan film ini untuk dinominasikan. Jadi itu during Christmas holiday kita mendapatkan email dari Osaka Asian Film Festival. Mereka sangat tertarik untuk mengundang Langit Biru untuk di-screen di Osaka dan sebagai salah satu nominasi. Dan tahun ini adalah tahun pertama Osaka mendatangkan film Indonesia. Ya, jadi ada dua film yang satu lagi itu Lovely Man dan satu lagi Langit Biru. Jadi ketika saya di sana saya tanyakan, how did you find us gitu, gimana caranya? Oh ya, mereka lagi browsing di YouTube, mereka lihat trailernya, mereka baca reviewnya, dan mereka sangat tertarik. Which I think it must be God. Wow, ya. Nah, ini orang bilang kalau so-called Kristen gitu, mana laku sih gitu lah, ya udah dicap negatif duluan dengan society yang mungkin mereka put label as stereotype gitu lah, ngerti nggak maksud saya? Nah, bagaimana menurut Anda ini? Sebenarnya Langit Biru ini juga nggak bisa dibilang sebagai sebuah film Kristen. Kristen banget. Iya, gitu. Karena ini adalah film Indonesia gitu. Jadi di dalamnya ada anak Jawa, ada anak Muslim juga, ada anak Kristen. Tapi yang indahnya adalah mereka semua berteman dan mereka nggak melihat bahwa kita ini beda gitu. Jadi Anda berusaha untuk menempatkan secara lebih netral lah istilahnya, supaya bisa dikonsumsi oleh semua orang. Oke, menarik sekali. Luar biasa ya. Menarik. Nanti kita lanjut setelah ini ya. Nah, pemirsa, kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa ya. Seperti seorang ibu ini yang mengirimkan SMS kepada kami beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa untuk kesembuhan anaknya. Anaknya menderita bisul ya, agar segera pecah. Setelah kami doakan pemirsa, besoknya ia pun mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bisul anak saya sudah pecah dan dia sudah bisa bermain lebih baik, Tuhan memberkati." Nah pemirsa, kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa ibu itu, pasti Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Hubungi kami sekarang juga, tim doa dan konseling kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Tuhan menghendaki setiap kita perilaku daripada anak-anak Tuhan yang merupakan adalah perpanjangan tangan dan kaki Tuhan di dunia ini untuk kita tidak hanya menyerah gitu aja pada keadaan. Ikuti Seminar Indofest, sebuah konferensi yang diperuntukkan bagi pelayan anak, pembina, guru, dan orang tua. 9-11 Agustus 2012 di ICC Mall MGK lantai 9-10 Kemayoran, Jakarta. Hubungi 021 983 00791. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom, hai saya Angel Karamoy. Saksikan terus Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati.
Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Berkiprah di Gunung Entertainment and Arts, ya. Kalau nanti ada di antara para pemirsa yang tertarik untuk pengen nih tahu informasi lebih lanjut gimana caranya bisa dapetin film Langit Biru, ya, bisa klik di website yang tertulis di layar kaca, ya, dan Hana bisa memberikan kata-kata dorongan mungkin kepada pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Mungkin ada di antara mereka yang struggle in life, menjalani hidup ini kayaknya berat, penuh dengan tantangan. Bagaimana caranya supaya mereka terus bisa bertahan sampai menang? Ya, mungkin berdasarkan apa yang saya percaya dan saya jalani juga, tantangan pasti ada, selalu ada. Dan sepertinya setiap saat kita akan digoncang dan kemudian seperti dipertanyakan kembali, apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah ini worth, semua harga yang saya bayar ini worth it? Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah mempercayakan kita sebuah tugas, Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memberikan provisi. Dan bahkan ketika kita berpikir bahwa oh this is the end, udah kayaknya udah gagal atau udah nggak mungkin lagi, percayalah ada momen di mana ketika kita push forward, Tuhan akan menunjukkan rewardnya openly. Jadi saya percaya bahwa anugerah Tuhan tuh cukup, bahkan lebih dari cukup. Amin. Jadi intinya bertahan di dalam apa yang kita percaya gitu. Iya, Luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan kami percaya bahwa gereja Anda akan lebih diberkati oleh Tuhan, gerakan Anda akan lebih diberkati oleh Tuhan, dan kami senang bisa menjadi bagian kecil daripada bagian kegerakan itu. Terima kasih sekali. Oke, pemirsa sekalian, luar biasa sekali. Mari kita lihat dari firman Tuhan, yaitu yang akan saya ambil daripada kitab Yesaya pasal yang kedua. Kita melihat ayat daripada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pemirsa sekalian, firman Tuhan berjanji satu hal dengan cara yang luar biasa kepada kita. Bahwa nanti di hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan ini akan berdiri tegak. Ya, di antara semua gunung-gunung yang ada, dan dia yang paling tinggi. Ya, saya percaya ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, saya percaya ini berbicara bahwa Tuhan menghendaki setiap kita perilaku daripada anak-anak Tuhan yang merupakan adalah perpanjangan tangan dan kaki Tuhan di dunia ini untuk kita tidak hanya menyerah gitu aja pada keadaan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai 7 gunung, kita tahu ada 7 hal yang membentuk dalam hal suatu bangsa. Hari ini kita hanya berbicara 2 saja, yaitu mengenai arts and entertainment. Bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, aku terjepit nih Tuhan, posisiku terjepit, aku nggak bisa menunjukkan identitasku sebagai orang Kristen, sebagai anakmu Tuhan, aku dihina, aku dikucilkan, aku nggak dapat promosi. Pemirsa sekalian, ada banyak cerita di dalam Alkitab kita, di dalam firman Tuhan. Satu contoh yang sangat menarik, bagaimana dengan seseorang yang bernama Yusuf.
Kita tahu Yusuf adalah seorang budak dan dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa karena apa? Saya melihat ada satu visi yang Tuhan berikan kepada dia dan dia terus memegang visi ini. Dia percaya bahwa mimpi yang Tuhan berikan itu bukan keinginan pribadinya tetapi mimpi yang Tuhan berikan. Dan dia harus bertahan dalam kesukaran selama lebih kurang 13 tahun dan pada akhirnya firman Tuhan menunjukkan bagaimana Yusuf ini kemudian menjadi seorang perdana menteri. Bukan di tanah kelahirannya, bukan di antara orang-orang yang percaya akan siapa Tuhan yang memberikan kehidupan kepada Abraham, Ishak ataupun Yakub, tetapi di tanah Mesir, tanah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana dengan Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego? Kita tahu mereka adalah orang-orang buangan. Orang-orang buangan apa yang diharapkan pemirsa sekalian ya? Mereka nggak punya pengharapan yang sangat baik walaupun mereka cukup terpelajar, mereka punya kesempatan yang lebih baik karena otak mereka lebih encer daripada orang-orang lain. Tetapi sekali lagi mereka adalah orang-orang buangan ya. Mereka diberikan label gagal gitu loh ya. Tetapi kita tahu kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan membela. Ya, katakan amin, pemirsa sekalian. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Kalau Anda tahu bahwa Tuhan sudah pernah menyampaikan sebuah nubuatan kepada Anda, mungkin melalui seorang hamba Tuhan yang Tuhan kirim, atau mungkin Anda membaca Alkitab, tiba-tiba ada satu janji Tuhan yang seakan-akan lompat masuk kepada diri Anda, atau kemudian misalnya Anda tidur, kemudian Anda nggak pernah berencana apapun juga, kemudian Tuhan berbicara melalui sebuah mimpi, atau mungkin ada orang yang nggak pernah Anda kenal, dan kemudian Anda tahu, Anda merasa bahwa Tuhan sedang berbicara. Tangkap itu pemirsa sekalian, tangkapkan janji Tuhan ini sebagai suatu benih yang kemudian ditanam pada kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita mengalami penindasan, kita mengalami aniaya, kita mengalami kesukaran, mengalami proses yang sangat sukar di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita rajin terus berkomunikasi, mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat intim dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan dengan baik, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita pergi ke gereja, kita melakukan firman Tuhan. Walaupun tidak mudah. Dan hal itu menjadi seperti air yang menyirami kehidupan kita. Bagaimana dengan Anda? Saya tantang Anda untuk mau berubah. Maukah Anda berubah? Saya percaya pada waktu Anda menerima perubahan dan menerima firman Tuhan pada hari ini, saya percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan akan bekerja pada kehidupan Anda. Dan Anda akan melihat ada satu buah-buah kehidupan yang akan terpancar keluar daripada kehidupan Anda. Dan hidup Anda akan menjadi kesukaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk setiap pemirsa yang menonton acara ini saat ini. Pemirsa sekalian, biarlah firman Tuhan bekerja pada kehidupan Anda. Hari ini kami berbicara mengenai Gunung Arts and Entertainment. Tuhan, Kau lawat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk setiap anak Tuhan yang sekarang berkiprah dalam dunia arts and entertainment di seluruh penjuru Indonesia. Aku melepaskan favor-Nya Tuhan. Aku melepaskan kesukaan, rahmat, perkenanan Tuhan. Biarlah Tuhan membela Engkau. Terus berkarya. Aku melepaskan berkat yang melimpah. Hal-hal yang selama ini mungkin tertutup. Saat ini aku mulai perintahkan untuk terbuka. Semua resources yang menghalangi untuk Engkau tidak bisa maju. Mulai sekarang dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau turut bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Aku berdoa juga untuk setiap pemulihan keluarga. Berbicara berdoa untuk pemulihan bisnis. Tuhan, Engkau lawat mereka. Biarlah orang yang mengalami kebangkrutan, Engkau pulihkan. Orang yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan Bapa. Orang yang mengalami masalah dalam keluarga, Engkau pulihkan. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan sukacita. Dan terlebih lagi, terima damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa sekalian, Engkau diberkati Tuhan bersama dengan kami di studio. Katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya pemirsa, kami telah tiba di penghujung acara Good News hari ini ya. Kami ingin pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian dan kami akan kembali menjumpai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa. Apapun yang telah diberikan kepada pelayanan ini, kami percaya bahwa Anda menjadi bagian dalam perlebaran kerajaan surga. Jangan lupa bahwa Good News program dapat pula disaksikan melalui www.anugrah.net dan Anda bisa masuk ke fanpage kami di facebook.com dan kemudian Anda juga bisa ikuti kami di Twitter kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda.